You're not a warrior like your father. Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Walaupun banyak tunggakan dan cicilan, tetap stay cool ya. Jangan sampai ada niatan gantung diri. Paling tidak kita bersyukur pejabat negara kita bisa sejahtera. Yo, kali ini untuk menemani waktu luang kita akan membahas sebuah alur cerita film bertema suku pedalaman. Film ini berjudul The Deadlands yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan tentang aksi balas dendam yang dilakukan oleh seorang anak kepala suku. Dia harus menerima kenyataan kalau sukunya dibantai oleh pasukan pengkhianat. Namun dia tidak bisa melawan mereka semua. Dia berencana pergi ke Deadlands atau Tanah Kematian untuk meminta bantuan prajurit misterius yang menjaga daerah itu. Meskipun dia tidak bisa apa-apa dan tidak punya pengalaman bertarung, namun dia nekat melakukan aksinya itu karena untuk ayahnya dan kehormatan para leluhurnya. Di balik semua peristiwa tragis yang terjadi, ada keunikan dari tradisi suku ini, yaitu memakan orang yang telah mereka bunuh. Ya, lumayan sadis, tapi lebih sadis koruptor sih. Setuju nggak? Penasaran seperti apa filmnya? Yuk langsung saja kita mulai. Di awal film terlihat ada seorang pria yang sedang dikejar. Namun pria itu menabrak pohon dan langsung dipukul. Kemudian keduanya bersiap untuk bertarung. Pria itu pun kalah dan mayatnya pun dibawa pergi. Dan film pun berakhir. Film pun dimulai. Kemudian kita diperlihatkan suku Maori yang dipimpin oleh seorang tua adat bernama Tane. Mereka sedang menunggu kunjungan dari suku lain yang doyan nge-gym. Suku itu dipimpin oleh seseorang bernama Wirepa. Terlihat dari postur badan mereka yang sangat kuat. Sepertinya kegiatan sehari-hari mereka ngubik batu dan narik bantalan kayu. Lalu Wirepa minta maaf ke Tane karena ayahnya tidak bisa datang dan akan diwakilkan dia. Ayahnya lagi kena asam urat. Tane tetap menyambutnya dan dibawa keliling wilayah suku Maori. Singkat cerita, Tane menyuruh Wirepa untuk pergi ke makam para leluhur suku Maori. Terlihat anak Tane bernama Hongi yang menatap sinis ke arah Wirepa. Dia seperti curiga pada Wirepa. Wirepa pun mulai berjalan dan Hongi diam-diam mengikutinya. Sesampainya di makam, Wirepa langsung mengambil kepala tengkorak milik leluhur suku Maori. Namun yang dilakukan Wirepa sangat kurang ajar. Maaf ya yang melihat ini pas lagi makan. Hongi yang melihat itu langsung melempar batu ke Wirepa. Kemudian Hongi pun lari. Namun Wirepa berhasil menghadangnya dan dibawa ke Tane. Wirepa tidak mengakui perbuatannya dan malah menuduh Hongi yang mencemari para leluhurnya. Wirepa juga mengancam kalau ayahnya tahu hal ini bisa terjadi perang antar suku. Ade, udah dia yang salah malah dia juga yang mengancam. Emang anakku tuh busuk nih Wirepa. Tane yang tidak menginginkan perang terjadi rela menukarkan dirinya dengan nyawa anaknya. Hongi berkata, aku tidak melakukannya, tapi demi untuk damai aku siap dikebiri dan mati. Untung saja semua itu tidak terjadi. Namun Wirepa mengatakan kalau akan ada sesuatu nantinya dan mereka pun pergi. Saat di rumah, Tane bercerita kalau di wilayah timur dari sini terdapat tempat yang disebut Tanah Kematian. Di tempat itu ditinggali suku yang besar, tetapi entah kenapa mereka tiba-tiba menghilang dan sekarang tanah itu tidak berpenghuni. Tane tidak ingin sukunya bernasib sama seperti itu. Malamnya Hongi bermimpi wanita tua yang cantik. Wanita tua itu berkata, jangan pernah lupakan leluhur, karena manusia hidup bersama leluhur mereka, tapi manusia tidak tahu. Ya, mirip pidato Bung Karno. Tiba-tiba Hongi mendengar ada suara yang menjerit. Ternyata telah terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh kelompok Wirepa. Hongi pun kena tendangan Maigeri dan jatuh ke jurang. Seperti yang saya katakan di awal, kelompok Wirepa yang berbadan layaknya atlet MMA itu mudah menghabisi suku Maori. Bahkan perempuan yang berani melawan pun dihabisi. Tane yang melihat semua itu marah dan mengutuk Wirepa di akhirat nanti. Tane pun dibunuh dengan kejam. Kembali lagi ke Hongi. Dia masih dicari oleh anak buahnya Wirepa. Beruntung Hongi tidak ketahuan oleh para gigolo itu. Wirepa memutuskan untuk tidak mencarinya dan membiarkan Hongi hidup. Mereka pun pergi dari desa tersebut. Paginya Hongi terbangun dan melihat semuanya sudah habis.
Rumah-rumah adat mereka dibakar. Para lelaki telah dibunuh, tersisa perempuan dan anak-anak kecil yang selamat. Ibunya menyalahkan Hongi. Gara-gara Hongi, kelompok Wirepa marah dan brutal. Mungkin maksud ibunya gara-gara Hongi memergoki Wirepa berbuat kurang ajar sebelumnya. Di situ ibunya bilang kalau kepala ayahnya dibawa Wirepa. Hongi hanya bisa diam dan mengambil baju milik ayahnya. Sesaat dia ingat kenangan bersama ayahnya. Hongi memutuskan balas dendam meskipun dia hanya sendiri. Hongi pun mengejar kelompok Wirepa. Adegan berganti memperlihatkan kelompok Wirepa. Di situ Wirepa memutuskan melewati jalur yang mengarah ke tanah kematian. Karena lewat situ jalan untuk pulang lebih singkat. Tapi anak buah Wirepa menolak karena arwah para leluhur akan marah. Dan di dalam sana ada prajurit misterius yang menjaga wilayah itu. Prajurit itu telah membantai seluruh sukunya. Alih-alih menurut Wirepa malah menantang prajurit itu. Kalau ketemu nanti dia akan menggunduli suku misterius itu. Akhirnya mereka masuk ke wilayah terlarang itu. Singkat cerita, Hongi sampai ke tempat tadi dan melihat bekas kain milik kelompok Wirepa. Hongi sadar kalau jalur itu menuju ke tanah kematian. Dia pun ketakutan kena tilang. Tapi karena untuk balas dendam, dia nekat. Tiba-tiba Hongi berhalusinasi ketemu wanita tua di mimpi sebelumnya. Ternyata dia adalah neneknya. Neneknya melihat ke dalam tubuh Hongi ada jiwa ayahnya. Hongi berniat menemui prajurit misterius itu dan meminta bantuannya untuk melawan Wirepa. Neneknya bangga dan menyetujuinya. Saat Hongi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada wanita yang menghampiri Hongi. Wanita itu menanyakan apa tujuan Hongi datang ke wilayah terlarang ini. Tujuan Hongi yaitu ingin bertemu dengan prajurit misterius. Wanita itu pun mengantarkannya. Saat di dalam, Hongi pun bertemu dengan prajurit itu. Karena di film ini tidak disebutkan namanya, kita panggil saja dia Maku, sesuai nama asli pemerannya. Di situ Maku sedang mukbang daging manusia. Ternyata adegan di awal orang petak umpet itu adalah Maku, yang sedang mengejar orang yang masuk wilayah itu. Maku menanyakan kenapa Hongi meminta bantuannya. Apakah Hongi tidak takut menjadi sarapannya? Hongi menjelaskan kalau ada kelompok orang yang masuk wilayah Maku. Mereka meremehkan Maku dan sekaligus mereka juga membunuh suku Hongi. Maku yang melihat Hongi masih muda dan terlihat tidak bisa bertarung, menyuruh Hongi keluar untuk menunggu jawaban dari Maku. Ketika Hongi keluar, istri Maku pun datang. Dia meminta supaya Maku membantu Hongi, karena menurutnya Hongi bisa membebaskan mereka dari kutukan selama ini. Ternyata Maku dan istrinya mendapatkan kutukan, karena Maku telah membunuh semua orang yang disukunya. Mereka dikutuk tidak bisa mati dan keluar dari wilayah Deadland dan akan selamanya hidup di sana. Istrinya Maku percaya dengan membantu Hongi, kutukan mereka akan dimaafkan oleh leluhurnya. Kembali lagi ke kelompok Wirepa. Anak buah Wirepa merasa ada yang tidak beres karena ada kadal yang masuk ke tasnya. Itu menandakan akan ada bahaya nantinya. Wirepa malah ketawa dan menyuruh mereka tidur untuk melanjutkan perjalanan besok. Dia mengatakan jangan terlalu banyak nonton kartun. Paginya dua orang anak buah Wirepa memutuskan untuk kembali karena merasa tidak beres. Dan yang tersisa ikut Wirepa. Akhirnya Maku mau membantu Hongi. Saat dua anak buah Wirepa mau istirahat, ternyata Maku sudah ada. Sontak membuat mereka takut dan lari. Maku dengan mudah membunuhnya. Sedangkan Hongi agak kewalahan tetapi berhasil mengalahkannya. Akan tetapi Hongi tidak mau membunuhnya. Maku yang melihat segera menghabisinya. Malamnya mereka memakan badan pasukan tadi. Maku agak kesal ke Hongi karena tidak segera membunuh musuhnya. Maku bilang tidak usah kasihan. Membunuhnya dengan cepat akan membuat musuh berterima kasih. Setelah makan, Maku mengajarkan Hongi untuk bertarung dan membunuh musuh secara cepat. Right here, hard as you can. Maybe you should get some sleep because tomorrow. Paginya mereka melanjutkan pengejaran. Akhirnya mereka menemukan Wirepa. Kelompok Wirepa bersiap-siap untuk bertarung. Maku menyuruh Hongi untuk berpencar. Maku pun sendiri melawan Wirepa dan anak buahnya. Memang benar-benar prajurit sejati. Wirepa menyuruh salah satu anak buahnya mencari Hongi. Dan akhirnya pertarungan dimulai. Terlihat kalau Wirepa agak ketakutan karena yang mereka lawan adalah iblis penjaga hutan ini.
Kembali lagi ke Hongi. Akhirnya Hongi ditemukan dan mereka bertarung. Karena Hongi sudah belajar dari Maku cara bertarung, Hongi pun mudah membunuhnya. Maku pun berhasil mengatasi mereka semua. Namun karena mereka keroyokan, sejago-jagonya Maku bertarung pasti kewalahan juga dan Maku pun terjatuh. Saat Maku mau dibunuh, Hongi pun datang dan menyelamatkan Maku. Mereka sekarang benar-benar unggul. Melihat kelompoknya tidak bisa menang, Wirepa pun kabur. Namun Maku terpukul di wajahnya dan membuat dia pingsan. Hongi pun terpaksa tidak bisa mengejar karena dia menyelamatkan Maku terlebih dahulu. Saat Maku pingsan, dia bermimpi para leluhur membantunya untuk menghambat perjalanan kelompok Wirepa. Benar saja, salah satu anak buah Wirepa ada yang kesurupan dan paginya dia meninggal. Maku dan Hongi pun melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mereka dihadang kelompok lain yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Mehe. Mehe mengajak Hongi untuk beristirahat sejenak dengan mereka. Maku marah, kenapa tidak dibunuh saja dan lanjutkan mencari Wirepa. Hongi pun menolaknya. Saat berduaan, Hongi bercerita kalau dia rindu sekali dengan keluarganya. Mehe mengajak Hongi untuk pergi ke sukunya, namun Hongi menolak. Di situ Mehe memberikan kenangan berupa bulu pada Hongi. Kemudian Mehe mencari Maku. Mehe ternyata ke wilayah Deadland karena dia mencari sumber makanan. Lalu Mehe menggoda Maku. Mehe tidak tahu kalau di depannya adalah iblis penjaga tempat itu yang akan membunuh siapa saja yang datang. Saat Mehe tahu dia adalah prajurit misterius itu, Meske pun lari. Singkat cerita, pada malamnya entah kenapa mereka tiba-tiba bertarung. Closer than you, vile monster. Hongi yang terbangun mendengar suara orang bertarung segera berlari. Hongi melihat anak buah Mehe dibunuh. Mehe pun tewas dipelintir. Hongi yang melihat itu marah ke Maku. Ternyata alasan Maku membunuh Meske adalah karena Meske mengancam akan memberitahukan keberadaan Maku ke sukunya. Selama ini orang yang ditakuti dengan julukan monster iblis atau prajurit misterius adalah seorang manusia biasa. Maku tidak mau kebenaran tentang dirinya kalau dia hanya manusia biasa terungkap. Hal itu nantinya akan membuat tanah miliknya diserang oleh musuh. Terpaksa Maku membunuh Meske. Di situ Maku bercerita kalau dia dulu membantai sukunya karena perintah ayahnya. Maku sangat menyesali perbuatannya di masa lalu. Do you hear me? I have done many bad things, so many. Hongi pun meninggalkan Mehe yang sudah metong. Paginya Maku menunjukkan tempat persembunyian kelompok Wirepa. Saat Wirepa bangun, dia melihat anak buahnya sedang membakar kayu. Sontak hal itu membuat Wirepa marah karena keberadaan mereka bisa diketahui. Namun wakil Wirepa bilang tempat ini sudah aman karena ada pelindungnya. Kemudian ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Hongi sudah di depan mereka. Wirepa memutuskan untuk kembali ke benteng dan menutupnya. Saat Hongi menantang duel Wirepa, Wirepa malah menunjukkan kepala Tane ke Hongi. Look upon your son now. Huh? Lantas hal itu membuat Hongi sangat marah. Maku pun mengajak Hongi untuk pergi. Ternyata Maku merencanakan sesuatu. Di dalam benteng, anak buah Wirepa mengomel. Mereka haus dan lapar. Mereka ingin makan katombo bakar. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa di dalam benteng. Wirepa mau menghajarnya, namun dihalangi wakilnya. Alih-alih meminta maaf, dia malah mengatakan Wirepa bodoh. Sontak hal itu membuat Wirepa murka dan langsung menebas lehernya. Ternyata di dalam benteng ada persediaan senjata yang terkubur. Hal itu membuat Wirepa dan anak buahnya percaya diri melawan Maku. Singkat cerita, Maku dan Hongi melemparkan kayu yang dibakar ke dalam benteng. Kelompok Wirepa membalas dengan melemparkan tombak. Kelompok Wirepa pun bergegas menghilang. Segera Hongi dan Maku mengejar. Namun Hongi melihat kepala ayahnya masih di dalam benteng. Bukannya Hongi ikut bersama Maku, dengan polosnya dia masuk ke dalam benteng itu. Dan benar saja itu merupakan jebakan. Di dalam masih ada Wirepa dan wakilnya. Stupid boy! Saat Maku lengah, dia ditusuk di perutnya. Namun Maku masih bisa mengalahkan mereka dan segera pergi ke Hongi. Karena 1 versus 2, Hongi pun kewalahan. Saat Hongi mau dibunuh, Maku datang dan mengalihkan perhatian mereka. Dengan adanya kesempatan itu, Hongi langsung melawan balik.
Maku pun memanjat benteng itu. Ternyata bisa dipanjat. Kenapa tidak dari awal saja dipanjat? Namanya juga pelem. Sang wakil pun menghadapi Maku. Sedangkan Hongi dan Wirepa bertarung menjauh. Dengan kondisi yang tidak 100% ditambah perut habis ditusuk, Maku kewalahan. Namun wakil itu tidak langsung membunuh Maku, malah mengasih kesempatan Maku untuk mengambil senjatanya. Dan alhasil Maku pun menang. Di tempat lain Hongi benar-benar tidak mampu melawan Wirepa. Dia sampai tak berdaya. Maku pun datang, tapi dia sudah kehabisan tenaga dan dikalahkan Wirepa dengan mudah. Hongi yang melihat itu marah dan membalikan keadaan. Hongi tidak mau membunuh Wirepa karena nantinya anak cucu dari Wirepa akan membalaskan dendam ayahnya dan itu akan berputar terus. Hongi tidak mau itu terjadi dan mau memaafkan Wirepa. Namun Hongi menyumpahkan Wirepa akan selalu ingat kejadian yang dilakukan kepada suku Maori, suku milik Hongi. Say it! I'm in your debt. Sungguh sangat keren si Hongi. Dia mau memaafkan musuhnya bahkan setelah ayah dan keluarganya dibantai. Wirepa pun pergi seperti orang kalah sabung ayam. Ternyata Maku masih sadar. Benar-benar tangguh nih orang. Maku sangat takut mati karena dia dibenci oleh leluhurnya karena kejadian masa lalu. Namun Hongi berkata leluhurnya akan bersaksi atas kebaikanmu membantuku. Akhirnya Maku pun mati dengan tenang. Arwah ayahnya, arwah Maku dan neneknya tersenyum melihat Hongi. Dan film pun selesai. Dari film ini kita mendapat pelajaran. Jangan sembarang mengusik suku orang lain, apalagi meremehkan suku lain. Kita Indonesia terdiri dari banyak suku yang seharusnya bersatu padu. Memaafkan kesalahan orang lain adalah hal yang terbaik. Namun kita harus membuat jera mereka yang mengganggu kedamaian. Oke, sekian alur cerita kali ini. Jika ada usul dan saran bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.